khusus buat kerabat tiang yang nanti melakukan kremasi tanpa jaminan pun dia akan kasih. Karena LPD masuk ke ranah kayak kalau bisa sih uangnya simpan di LPD, gimana Pak? Nah, ini pertanyaan bagus Pak. Dengan adanya krematorium memberi dampak positif dan juga mempermudah masyarakat. Harap apa Pak? Kesimpulannya Pak? Nggih. Kehadiran krematorium milik Desa Adat Belah Batu tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan upacara fitrayatnya, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang kuat dengan Lembaga Perkreditan Desa, LPD, Desa Adat Belah Batu. Pemucuk LPD Desa Adat Belah Batu, I Ketut Budiangga, saat ditemui Newscast di kantor LPD Desa Adat Belah Batu, Pasar Yatnya Belah Batu, menjelaskan bahwa sejak awal LPD hadir bukan semata-mata sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada keuntungan, melainkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat adat yang mampu mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan yatnya. Menurutnya, salah satu bentuk dukungan nyata tersebut adalah keterlibatan LPD dalam mendukung operasional krematorium melalui kemudahan akses pembiayaan bagi krama yang hendak melaksanakan kremasi. Jadi senang hari ini kita bisa berjumpa sama Pak Ketut Budi. Hari ini kita akan berbincang terkait masalah LPD ya. Jadi Belah Batu kan sekarang sudah ada krematorium Pak ya. Betul. Ngaben dadakan Pak. Iya. Ini diperkasih oleh Desa Adat ya. Iya. Nah saya sedikit terkait latar belakang kok katanya ada keterlibatan LPD dalam Pak dalam pembuatan krematorium Pak. Seperti apa itu Pak? Nggih, semua niki adalah perbicaraan di tiang gitu. Nah, dari awal memang LPD sesuai dengan tujuan keberadaan LPD kan bagaimana LPD mampu memberikan sebuah kontribusi itu kepada kerama dan masyarakat adat gitu. Nah, LPD sebagai roda penggerak ekonomi kan adalah menjadi sumber sesuai dengan cita-cita beliau yang melahirkan LPD dulunya gitu. Sehingga dengan keberadaan LPD tentu akan meningkatkan pancakerta seperti itu, sehingga dengan pancakerta meningkat tentu harapannya kan proses pelaksanaan pancayatnya bisa berjalan. Nah, terkait dengan itu pertanyaan Pak tadi, kremasi salah satu bentuk pancayatnya seperti itu. Nah, di awal tiang pun sudah turun ke banyak-banyak tiang sampaikan bahwa ketika misalnya ada keramat yang berencana untuk kremasi, tiang siaga membantu dalam pendanaan seperti itu. Bahkan khusus buat keramat tiang, kalau kita bicara kredit kan selalu ada aturan main ya, ada persyaratan ya, ada jaminan kolektoral segala macam. Nah, khusus buat kerabat tiang yang nanti melakukan kremasi tanpa jaminan pun tiang akan kasih. Karena bagi tiang itu sebuah amal buat yang mereka melakukan kremasi buat keluarganya, orang tuanya, saudaranya. Gitu. Tidak mungkinlah mereka menjalankan proses itu tanpa sebuah kewajiban ke depannya. Nah, sekarang tiang sudah sampaikan. Nah, mudah-mudahan nikah-nikah karena kremasinya baru, ya, yang yakin ke depan peluang nikah juga ditangkap oleh keramat tiang. Sempat gitu Pak ya, kalau ketika krematorium itu ada nggak salah satu warga yang LPD nyelepis yang ngaben gitu? Sementara belum nih, tapi itu sudah tiang sounding terus, yang sudah sampaikan ke Kramo, karena niki krematorium yang emang relatif masih baru niki, baru bulan Maret niki kan, baru 3 bulan lah jalan gitu lah. Tapi peluang itu yang sudah buka gitu. Cuma memang belum sampai saat ini belum ada yang istilahnya menginginkan seperti itu. Mungkin karena memang dananya sudah mencukupi atau memang sudah disiapkan lah dananya seperti itu. Tapi peluang itu apa yang dia sampaikan nanti itu yang selalu siap. Tadi LPD Belah Batu ini menyiapkan sistem ketika masyarakat tidak mampu, LPD siap membiayai. Siap membantu. Terus membayar harus belakang itu. Yang penting upacara selesai. Betul. Harga masih sama Pak harganya? Pengabainya 14, 16, 22 itu benar ya? Sama. Cuma dia kan dari skim kreditnya dia yang permudah seperti itu. Karena itu yang ranahnya kan di situ. Kalau masalah nilainya itu ranahnya di kremasi. Tapi kalau ranah sistem atau mekanisme pembiayaannya yang berikan jalan lebih mudah. Nah, 3 bulan berjalan lebih Pak, 4 bulan. Bagaimana Pak animo masyarakat Belah Batu sendiri? Luar biasa Pak, sangat luar biasa. Artinya sebelum hari ini kan kebetulan yang ada proses di desa yang sementara
kremasi yang ditutup sementara. Sebelum itu luar biasa Pak, per hari kadang bisa 3, bisa 4. Tidak saja di Kramo Desa Adat Tiang sendiri, ya di desa adat Kramo lain juga sangat antusias kan. Karena mungkin jujur aja kalau sisi fasilitas yang sangat lengkap, dari sisi lokasi juga sangat bagus, dari sisi view juga luar biasa. Langsung ke sungai ya? Betul. Dan dari sisi pelayanan juga Tiang akui mekanisme prosesnya itu sangat bagus gitu loh. Jadi melibatkan semua Banjar Pak ya untuk ngaben untuk begini. Kremasi itu kan apa ya, keputusan keluarga. Nah, ketika ada keputusan kremasi akan disampaikan kepada pengelola kremasi. Nah, kita kebetulan desa adat ini kan kremasi ini salah satu bentuk usaha, unit usaha Pak. Jadi di situ ada beberapa pengelola yang diwakili masing-masing Banjar. Jadi masing-masing Banjar itu ada perwakilannya di situ. Berapa banyak sini Pak? Ada 8 Banjar ya. Jadi 8 Banjar itu ada semua dalamnya? Ada Pak, ada. Jadi dipilih satu-satu setiap Banjar, dan di situ dibuatkan tim. Siapa ketuanya, siapa sekretarisnya. Tentu tidak hanya cukup itu saja Pak. Jadi kremasi ini memberikan peluang pekerjaan, peluang kesempatan yang masih banyak yang lain. Sekarang berapa orang nampung para pekerja itu Pak untuk krematoriumnya? Tampungan karyawan jujur yang sih tidak tahu persis. Di atas bisa sampai 10 orang. Lebih Pak. Oh, lebih ya? Lebih. Makin kompor misalnya ya, terus termasuk Sriati Banten, pemangku misalnya nih termasuk juga persiapan lain kan. Yang pikir lebih dari 20 orang Pak. Jadi cukup banyak tenaga kerja yang digerakkan oleh. Ini kan solusi Pak ya. Dengan adanya solusi dari LPD di Lebatu ini membuka peluang kepada masyarakat di luar desa adat, boleh Pak ya? Betul, boleh. Harganya sama. Kadang kelasnya ya Pak ya. Iya, ada sistem dia sama ya. Betul Pak. Kalau untuk masyarakat Lebatu bebas juga kelasnya. Bebas Pak. Bebas. Sesuai dengan pilihan. Nah, ini kan peluang usaha juga Pak. Bagaimana LPD masuk ke ranah kayak kalau bisa sih uangnya simpan di LPD, gimana Pak? Nah, ini pertanyaan bagus Pak. Nah, dari awal memang Pak, ketika ada dana masuk di kremasi, mungkin setelah ada proses penggunaannya, biaya segala macam, ada sisa, memang ditaruh di kita Pak. Jadi dalam bentuk tabungan. Jadi per hari ini kremasi punya tabungan di LPD yang jumlahnya juga sudah lumayan besar Pak. Sampai ratus juta Pak? Sudah di atas itu Pak. Dan kontribusi ke desa adat pun ya, kalau Tiang angka tidak mau buka Tiang, itu sudah melebihi daripada angka yang ditaruh di sini. Jadi Astongkara Pak, ini proses sangat luar biasa berjalan. Mudah-mudahan on the track seperti itu. Nah, tentu Tiang dari desa adat atau di LPD seperti yang bilang tadi akan tetap mensupport kalau Kramo Tiang kebutuhan dana untuk kremasi kan. Kalau Tiang itu dari sisi LPD-nya, kalau di sisi kremasi kan sudah ada yang menangani ini kan. Berarti perasa berbangga Pak, uang itu simpan di LPD semua Pak. Betul Pak. Jadi bisa dimanfaatkan lagi Pak, diputar uangnya. Betul Pak. Yang untuk bayar gaji silakan, sisanya bawa ke sini ya. Siap. Ini pun setelah proses ada pendapatan, ada pengeluaran, kan ada kontribusi buat desa adat. Nah, di situ ada sisa. Ya daripada dipegang di situ kan lebih baik taruh di. Ini juga bisa peluang kepada pegawai yang bisa dikasih kredit Pak. Betul. Itu peluang tuh Pak. Betul. Perlu tambah jaminan. Ya kerja sana potong gaji kan selesai Pak. Siap. Itu sampun. Nah, dengan adanya krematorium di Lebatu Pak, bagaimana kondisi LPD sekarang Pak? Kepercayaan masyarakat Pak? Nah, kalau kaitan dengan kremasi sih agak berbeda Pak. Cuma Tiang setelah Tiang ambil alih, atau bukan ambil alih, setelah Tiang ngayah rikilah dengan LPD, tentu Tiang ada perbaikan. Tiang koordinasi dengan teman-teman, termasuk fasilitas-fasilitas yang tambahkan. Pertama neon box yang ganti, terus yang buat brosur, yang di media sosial juga yang mencoba untuk membangun komunikasi. Ya itu dengan resources yang dia miliki, yang ada 8 Banjar Pak. Kalau dijumlahkan kakaknya nih ke lebih dari 1.600, Potensi besar. Dan kalau per kakak bilanglah di keluarganya 3 orang, yang punya Kramo hampir 4.500 orang Pak. Jadi kalau bicara resources luar biasa Tiang. Cuma makin kan Tiang perlu sebuah pengelolaan yang tepat
Tiang harus punya nilai, Tiang harus punya bargaining position, pada akhirnya Tiang punya trust di masyarakat gitu. Nah, ini Tiang lagi bangun menuju ke situ. Terus sekarang gimana Pak? Animo masyarakat nabung di LPD Pak? Sementara Pak, dari sisi aset Tiang juga udah ada peningkatan, dari sisi deposito juga udah Tiang peningkatan, dari sisi Tiang bicara kalau ukuran sebuah lembaga keuangan sehat kan ada namanya NPL misalnya contoh, Tiang sudah bisa turunkan di bawah standar yang tentunya masih di angka lumayan besar kan, yang sekarang sudah di bawah, termasuk juga nilai-nilai lain Pak, SAU juga sampai periode hari ini kalau persentase dengan pencapaian tahun lalu yang sudah di atas 90% Pak. Asongkara sudah on the track Pak, mudah-mudahan akhir tahun yang menjadi lebih baik. Bagaimana Pak dukung Desa Adat terhadap keberadaan LPD sekarang Pak? Dukungan Desa Adat luar biasa Pak. Yang Desa Adat sekarang ini Pak? Betul. Jadi kita membangun sinergi Pak. Termasuk contoh Bapak lihat sekarang yang ada di Pasar Yarnio Pak. Jadi Pasar Yarnio ini kan banyak pedagang Pak. Dan mereka kan kontrak loss nih, kontrak kios gitu. Jadi yang coba membangun komunikasi untuk kontrak mereka diambilkan dari LPD. Jadi sebuah kolaborasi antara Tiang dengan Pasar Yarnio. Seperti itu. Ada berapa pedagang sini Pak? Kalau pedagang banyak Pak. Ratusan ya? Mungkin ribuan Pak. Kalau loss saja udah hampir ratusan Pak, gitu kan. ABC belum loss kuliner, belum loss hewan segala macam. Nah ini yang Tiang coba bangun komunikasinya. Karena dia kredit karena dia kontrak tiap tahun, yang coba membangun komunikasi untuk kontraknya diambil di LPD. Kontrak itu LPD yang biayai tadi ya? Depan begini, Tiang tetap bayar ke Pasar Yarnio nilai kontraknya, mereka yang kredit ke kita. Udah berapa pedagang nih Pak? Yang sudah jalan sih lumayan Pak, gitu. Ini kan dalam proses nih. Nah ini kan salah satu bentuk apa yang Pak pertanyakan tadi tentang support gitu. Nah Tiang juga yang lain juga tentu Tiang sekarang ada namanya UEDA Pak, unit usaha desa adat. Apa itu Pak? Semacam mengkoordinasikan semua niki Pak. Jadi antara Pasar Yarnio, pasar relokasi kan Tiang juga ada pasar relokasi sebelah. Tiang juga ada unit parkir, Tiang juga ada unit kremasi. Ini ada yang mengkoordinir Pak. Di bawah satu atap. Manajemen Betul Pak. Nah ini harapannya timbul sebuah sinkronisasi sehingga tujuannya menjadi lebih jelas. Berarti ini lepas itu kan berkembang besar LPD Pak. Mungkin ada ke depan mau buat gedung lebih mewah Pak kalau dengan kondisi seperti ini Pak. Iya, ampun. Barusan Tiang diskusi dengan pengawas Tiang, pengawas Tiang tadi. Nah salah satu yang Tiang harapkan memang ke depan mau nggak mau gedung ini penting adalah karena apa? Tadi Tiang sudah tepat singgung, kita harus ada nilai, edit value gitu lah, untuk menambah nilai gitu. Nah setelah ada nilai, kita punya bargaining position. Nah habis itu baru kita bicara trust gitu. Jadi hubungannya dengan gedung ya tentu nih ketika kita punya gedung, kita punya nilai, kita punya trust di masyarakat, atau kita punya bargaining posisi, harapan Tiang ada trust. Dengan trust yang muncul dengan resources yang ada, yang pikir kemajuan Tiang akan jauh lebih besar. Gitu. Jadi Tiang sudah sampaikan di forum, cuma untuk dekat ini kita belum bisa wujudkan, gitu. Karena Desa Adat lagi mempersiapkan karya Pak. Karya besar. Yang karya besar di 2027 Pak. Jadi semua masih fokus ke situ dulu. Nah mudah-mudahan setelah nikah Tiang taki-taki tentu lewat kebijakan mendesa Tiang, dan itu sudah pasti gitu. Setelah nikah baru akan berpikir tentang gedung LPD. Nah, kira-kira closing statement Pak, haram Pak selaku pengelola LPD Pak, pada masyarakat dan juga kepada Desa Adat dengan hadirnya krematarium memberi dampak positif dan juga mempermudah masyarakat. Harap apa Pak? Kesimpulannya Pak? Terima kasih. Nah, tentu kalau bicara harapan Pak, ya apa yang Tiang berikan kesempatan di LPD, termasuk yang sampaikan tadi, kalau ketika Kramo mau mengambil dana untuk kremasi, bahkan Tiang mudahkan tanpa jaminan, silakan diambil. Peluang itu segera dimanfaatkan buat LPD, dicari uangnya ke LPD, sehingga
konsep di awal berdirinya LPD untuk membantu Kramo betul-betul Tiang bisa laksanakan gitu. Mungkin itu harapan Tiang Pak gitu, ke depannya gitu. Terus sekarang harus apa? Ya, termasuk juga ini kan tadi yang bilang sampaikan ada rencana untuk pengambilan kontak-kontak di Pasir Danau gitu lah. Jadi timbul buah kerjasama lah ke depan. Karena berapa asetnya Pak LPD Pak? Aset kita 7,5 M Pak. lumayan ya. Ya. Jadi kalau bicara besar sih belum nih, cuma sudah ada peningkatan dari sebelumnya lah nih. Dengan adanya krematorium, badan usaha-usaha desa adat, optimis nggak Pak LPD akan terus tumbuh Pak? Sangat optimis dia, sangat optimis. Apalagi yang didukung oleh partner Tiang, teman-teman Tiang, terus desa adat membantu, terus Kramo Tiang juga mensupport, gitu kan. Pasti Tiang yakin dengan support seperti ini yakin Tiang akan lebih bagus ke depan. Gitu. Makasih. Ya, sukses semua atas. Ya, hari ini kita bisa flashback sedikit bahwa LPD tidak fokus dengan mencari untung saja Pak. Ada sosialnya. Tentu Pak. Jadi dengan adanya usaha-usaha ini bisa dikerjasamakan Pak ya. Betul. LPD ini kan bukan profit oriented Pak. Ya. Tetapi membantu masyarakat lah untuk kegiatan-kegiatan. Tadi yang bilang ketika kegiatan itu berlangsung, aktivitasnya berlangsung, harapannya apa? Meningkatkan kete anggota, kete masyarakat, kete desa, gitu. Pada akhirnya nanti pelaksanaan pancayatnya juga bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan LPD Berbatu ini dapat ditiru oleh LPD lain di Bali ya. Jadi masih banyak potensi-potensi yang bisa kita sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga Pak. usahanya maju, LPD makin maju Pak. Semua pengawasannya ini semua jadi perlu dan aku.